Apa itu motor bakar 4 tak dan 2 tak? Motor bakar 4 tak dan 2 tak adalah jenis mesin yang banyak digunakan pada kendaraan dan alat pertanian, seperti traktor dan mesin pemotong rumput. Istilah tak merujuk pada jumlah langkah piston dalam satu siklus kerja mesin. Jadi motor bakar berdasarkan siklus kerjanya itu dibagi dua, yaitu motor 2 tak dan motor 4 tak. Nah, apa itu motor 2 tak? Motor 2 tak adalah motor bakar yang dalam memperoleh tenaga dilakukan dalam dua langkah piston dan satu kali putaran poros engkol atau crankshaft. Adapun ciri-ciri dari motor dua tak yaitu satu, setiap dua langkah piston terdapat satu langkah ekspansi. Kemudian pada dinding silinder terdapat saluran masuk dan saluran buang. Kemudian pembilasan terjadi pada waktu piston berada di sekitar titik mati bawah atau TMB. Prinsip kerja dari motor dua tak terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama, piston bergerak menuju titik mati atas. Saluran masuk terbuka sehingga mengakibatkan tekanan di ruang engkol menurun. Akibatnya, campuran bahan bakar dan udara dari karburator masuk ke ruang engkol. Sementara itu, di atas piston terjadi langkah kompresi. Sampai akhir kompresi, atau beberapa derajat sebelum titik mati atas, busi menyala dan membakar campuran bahan bakar udara dan menghasilkan tekanan dan suhu tinggi. Gerakan piston ke TMA menutup saluran buang dan saluran pembilas merupakan kondisi awal terjadinya langkah kompresi, di mana campuran bahan bakar udara di atas piston dimampatkan sehingga suhu dan tekanannya naik, sedangkan volume ruang di bawah piston membesar dan tekanannya turun. Kemudian yang kedua, piston menuju titik mati bawah, menutup saluran masuk dan memperkecil ruang engkol sehingga pada ruang engkol tekanannya bertambah besar yang mengakibatkan campuran bahan bakar udara yang berada di ruang engkol cenderung bergerak ke atas piston melalui saluran bilas. Dengan bergeraknya piston ke titik mati bawah, saluran buang akan terbuka dan sisa pembakaran akan mengalir keluar. Aliran muatan segar ini mempercepat keluarnya sisa pembakaran, namun ada sebagian muatan segar yang ikut keluar. Hal ini yang menyebabkan pada motor dua tak mengeluarkan asap. Langkah ini disebut pembilasan. Peristiwa ini berlangsung selama mesin hidup. Kemudian apa itu motor 4 tak dan bagaimana prinsip kerjanya? Motor 4 tak adalah motor bakar yang dalam upaya memperoleh tenaga dilakukan dengan 4 kali langkah piston dan 2 putaran poros engkol. Untuk membuka dan menutup saluran masuk atau intake manifold dan saluran keluar silinder atau exhaust manifold dilakukan oleh katup. Motor 4 tak bekerja dengan 4 langkah piston. Langkah pertama yaitu langkah hisap. Pada langkah ini, katup atau in-valve membuka. Akibat gerakan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, ruangan silinder menjadi vakum, sehingga campuran udara dan bahan bakar pada motor bensin masuk ke dalam silinder karena adanya tekanan udara luar atau atmospheric pressure. Kemudian langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Gas yang berada di dalam silinder termampatkan pada saat piston bergerak dari TMB ke TMA, sehingga suhu dan tekanan gas menjadi naik dan akan mudah terbakar. Poros engkol berputar satu kali pada saat piston mencapai titik mati atas. Langkah yang ketiga yaitu langkah usaha atau ekspansi, di mana sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi memercikan api pada motor bensin atau nosel menyemprotkan bahan bakar pada motor diesel, sehingga terjadi pembakaran. Akibatnya terjadi kekuatan tekanan gas yang tinggi, mendorong piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Usaha inilah yang menjadikan tenaga mesin atau engine power. Langkah yang terakhir yaitu langkah buang. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, mendorong gas bekas, membuka katup buang dan keluar exhaust manifold. Saat piston mencapai titik mati atas, akan memulai bergerak lagi untuk persiapan selanjutnya, yaitu langkah hisap, sehingga dalam satu siklus piston melakukan 4 langkah dengan poros engkol berputar 2 kali putaran penuh. Kemudian komponen pada mesin 2 tak dan 4 tak. Pada mesin 2 tak itu terdiri dari heat cylinder, blok mesin, piston, stang piston, poros engkol, intake port, exhaust port, transfer port, dan busi. Kemudian komponen pada mesin 4 tak terdiri dari blok silinder, torak, cincin torak, batang torak, poros engkol, bantalan, roda penerus, katup, pegas katup, tuas katup, batang pendorong, pengangkat katup, poros hubungan, karter, dan bantalan luncur aksial. Nah, bagaimana pengaplikasian mesin 2 tak dan 4 tak pada prodi teknik biosistem? Pengaplikasiannya dapat kita lihat dari traktor roda 4 dan juga traktor roda 2. Pada traktor roda 4 umumnya menggunakan mesin diesel 4 tak, karena mesin ini memberikan torsi besar dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik untuk pekerjaan berat di lahan yang lebih besar dan medan sulit. Motor 4 tak pada traktor roda 4 dapat menggerakkan 4 roda penggerak yang memberikan stabilitas tinggi dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan berat seperti membajak, meratakan tanah, dan mengangkut material.
Motor dua tak jarang digunakan pada traktor roda 4 karena kurang efisien untuk tugas berat. Traktor roda 4 dengan motor 4 tak sangat cocok untuk pengolahan lahan luas, memberi kecepatan dan tenaga besar untuk berbagai alat pertanian tambahan yang dipasangkan. Kemudian pada traktor roda 2 biasanya menggunakan motor bakar bensin atau silinder, baik 2 tak maupun 4 tak, dengan pendinginan udara aliran paksa yang membuat berat traktor relatif ringan. Motor 2 tak lebih sederhana, ringan, dan memiliki power to weight ratio yang lebih baik dibandingkan motor 4 tak, sehingga cocok untuk traktor roda 2 yang memerlukan mesin kecil dengan tenaga cukup. Motor 4 tak pada traktor roda 2 umumnya membutuhkan perawatan yang lebih rumit karena komponen lebih banyak, tetapi lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan 2 tak. Traktor roda 2 dengan motor 4 tak atau 2 tak dapat diaplikasikan secara fleksibel sesuai kebutuhan pengolahan lahan kecil dan menengah serta transportasi ringan di area pertanian. Sekian penjelasan mengenai motor bakar mesin 2 tak dan 4 tak. Saya mohon maaf apabila saat penjelasan materi masih kurang jelas dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kesediaannya untuk menonton video ini. Terima kasih.